penangkaran burung murai Mr. Gunawan Kebumen. Alhamdulillah saya sudah dapat 1 ekor trotolan yang saya akan olah untuk dilombakan. Mudah-mudahan jos. Vitaminnya saya setting sendiri. Sempet jadi setelah selesai mabung di setting sempat juara, kasih vitamin jadi bermasalah. Iya betul. Ada yang sampai 3 minggu sekali, ada. Nah jadi masalah kapan lombanya itu ya satu tergantung burung sama kondisi, kedua maunya burung jangan maunya kita. Kalau maunya kita rusak. Iya betul. Saya dari Bekasi sedang OTW di lokasi penangkaran burung murai Mr. Gunawan Kebumen. Alhamdulillah saya sudah dapat 1 ekor trotolan yang saya akan olah untuk dilombakan. Mudah-mudahan jos. Selamat siang teman-teman YouTube. Nah hari ini saya kedatangan tamu 2 tim. 1 tim dari mana Pak? Bekasi Timur. Bekasi Timur. Pak siapa Pak? Dani. Pak Dani Bekasi Timur. Pak Ananto. Pak Hananto. Ananto dari mana Pak? Mutiara Kering Timur Bekasi. Bekasi juga. Tim 1 lagi ini tim tuan rumah. Dari mana Mas? Dari Al-Kamal. Al-Kamal, Mas dibuka aja nih Mas. Ya, nggak ada. Nah, dari Al-Kamal. Siap. Mas siapa Mas? Saifuddin Syuhri. Mas Suhri dari Al-Kamal. Ini beda motivasi. Dalam arti beda motivasi, yang tim dari temen dari Bekasi tadi ambil trotol di tempat saya, ring platinum series, ambil sudah oke. Nah, ini baru di packing. Cuman nanti dari yang Al-Kamal ini beda cerita. Ini ada heboh sedikit nih yang Al-Kamal nih nanti. Jadi saya nanti videonya tuan rumah nanti aja, karena sampai malam nggak apa-apa. Kalau yang dari Bekasi ini harus pulang masalahnya. Jadi saya yang Bekasi dulu, sabar ya Pak. Siap. Surya. Nah, cuma nanti tetap lebih heboh lah. Nah, gitu. Jadi teman dari Bekasi ini dari YouTube ya Pak ya. Dari YouTube, dari Facebook kenal saya, terus hari ini janjian datang ke tempat saya. Tapi udah lihat-lihat, ya beginilah Pak, ternakan kita Cukup luas. Ya cukup luas. Total di sini mungkin ya 9.000 meter ada. 9.000 meter memang kita bagi-bagi
ada tempat ternak, ada tempat pemasteran, tempat yang titip trotol, mulai dari yang panen sampai 2 bulanan, terus 2 bulan sampai 4 bulan, setelah 4 bulan ada. Kita beda tempat semua. Juga ternak tangkaran berapa misalnya? Tangkaran saya 38 Pak, 38 kandang, tapi indukan saya mungkin sekitar 50-60 ya. Jadi sistem saya siap masuk kandang. Kalau ada salah satu yang bodol bermasalah, tarik ganti pasangan baru. Jadi kandang mungkin saya tetap 38 aja. Jadi nggak nambah. Tadi ini teman-teman sudah lihat, ini sudah oke. Cuman ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa kita bantu sharing ya Pak ya. Siap. Jadi saya dikasih PR, moga-moga bisa membantu menjawab PR-nya dan semoga jagoannya yang di Bekasi bisa moncer. Gimana coba tadi pertanyaannya? Jadi begini Mister, saya punya burung namanya Bangor. Sebelum kita kasih suplemen vitamin ya? suplemen, itu burung mewah, durasi dapat, ngukluknya jarang. Pokoknya mainnya bulak-balik, kagak ada nampar sama sekali. Nah setelah kasih vitamin, totalnya blok, ngedrop. Itu burung durasi langsung kendor gitu. Itu apa karena gimana Mister? Gini, saya kepengen tahu dulu. Kalau dokter itu kan saya kepengen tahu pasien Ya, siap. ya dok. Burungnya kira-kira umur berapa Pak? 3 kali ngurak Mister. 3 kali ngurak. Bapak beli sudah prestasi ya? Oh, belum waktu itu. Jadi itu yang punya itu dia pemain biasa, jadi sama saya kelihatan mewah. Di rumah? Ya, saya angkat. Kayaknya sih bahorok itu kayaknya. Dari body, ekor, saya tertarik dari katuragan. Udah, makanya saya angkat, saya olah. Alhamdulillah prestasi itu, sama saya prestasi. Pas setelah saya coba-coba sama iklan, pakai vitamin, totonya udah langsung kan drop aja. Langsung drop aja. Ya, Jadi event gede lagi Mister, pas dimainin saya malu sampai taruhan. Sampai nah. Jadi gini Pak, kalau Bapak anggap aja beli bakalan ya, beli bakalan sudah umur, terus Bapak bisa rawat, akhirnya sudah stabil. Berapa kali juara? Pernah juara? Ini kan sebelum bermasalah ya lumayan lah, prestasi 3 kali karena kan nggak lama saya nggak mainin gitu, jadi itu burung saya simpen aja. Berarti pernah istilahnya pernah prestasi dengan racikan sendiri. Iya. Terus trouble-nya setelah dikasih vitamin jadi bermasalah. Ya, nah, jadi gini Pak, kondisi sekarang seperti apa? Bulu baru atau bulu tua atau bulu sedang? Bulu sedang. Bulu sedang. Kemarin waktu selesai mabung terlalu cepat ngelombain nggak? Enggak sih, jadi saya jemur tuh tipis-tipis ya. Dari bulu full, kita ngomong bulu full ya. Bulu full itu ditandain dengan di bawah pagi kalau kita tiup itu nggak ada pupuknya. Itu dari bulu full. Dari bulu full Mas lombain berapa lama tenggatnya? 2 bulan. 2 bulan sudah cukup. Terus habis itu langsung dikasih vitamin atau sempet? Sebelum kasih vitamin ya saya setting sendiri. Sempet, berarti setelah selesai mabung di setting sempat juara, kasih vitamin jadi bermasalah. Iya betul. Jadi gini. Jadi mohon maaf ya. Sorry dulu Mister, itu burung jadi kita pakai tangan jadi kayak manggut-manggut kayak ngajak ngerayu gitu. Kalau murai kan ibaratnya kita ngerayu. Itu over berayu Pak. Itu over berayu. Jadi gini. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, saya di sini saya tidak akan nyebut merek. Jadi mohon maaf, kita nyebutnya vitamin saja. Ya toh? Saya akan nyebut merek kalau memang menurut saya itu rekomen saya dan bisa saya pertanggungjawabkan. Tapi kalau tidak, saya tidak berani nyebut merek dulu karena vitamin itu banyak banget jenisnya. Jadi case yang tadi ini, Pak, setelah dikasih vitamin manggut-manggut yang ngerayu-ngerayu gitu toh. Nah, itu over berayu namanya. Jadi berainya terlalu tinggi. Nah, sekarang ini saran saya kalau orang bilang dinetralkan dulu. Dinetralkan dalam arti perawatan dayanya seperti apa?
kalau boleh tahu? Ya jangkrik karena burungnya besar ya Mister, jadi saya nggak mau ngurangin, nggak mau nambahin 7. Kroto? Pagi 7. Ya kroto kalau pengen seminggu sekali. Itu burung saya jor main seminggu sekali tuh, pasti koncer. Gini, jadi kalau masalah rawatan juga nggak tinggi-tinggi aman. Jadi rawatan, saran saya rawatannya sama, hariannya jangan dirubah sama. Cuman saya mau perbaiki karena ini overbray, perbaiki pola jemur dan pola mandi dulu. Jadi satu, saran saya diembun pagi, terus siangnya diablak, buka kerodong, nggak usah dikerodong. Maaf Mister, kalau untuk pengembunan, kalau boleh tahu untuk Mister itu dari jam berapa sampai jam? Dari terang aja. Kalau di sana terang setengah 6 ya setengah 6, terang jam 5 ya jam 5, terang setengah 5 ya setengah 5. Yang penting terang, jangan gelap. Kalau gelap kan gelap rutan. Terus ditungguin ya, jangan sampai nanti tujuannya ngembun digondol orang. Nah itu bahaya, ada soalnya. Kalau untuk biasanya kan beda-beda ya Mister. Kalau orang ngembun makan air cabut. Kalau Enggak, untuk kasih Mister, aja. kasih Tetap aja. cuma diembun aja. Terus nanti makannya tetap mulai jam 7, jam 8 lah. Itu tetap, jadi saya tidak merubah pola rawatan puding dulu. Jadi yang saya sampaikan ini pola rawatan embun dulu. Siap. Jadi diembun, satu diembun, kedua diablak. Buka siangnya buka kerodong aja, di tempat yang tenang dibuka aja. Bunyi-bunyi biarin aja. Nah, ketiga dirutinkan mandinya. Kalau mau malam, coba mandiin malam. Antara jam 8 jam 9 lah. Airnya penuhin, terus terang ya. Jadi dia keluar masuk karambanya juga gampang. Jadi dicoba dimandiin tiap hari dulu supaya dia ngedrop. Memang sengaja kita dropkan, itu overbray. Kita dropkan. Nah, kita dropkan. Terus dicoba treatment saya. Jadi treatment saya gini, kalau saya burung selesai mabung, itu pasti tahu obat cacing. Obat cacingnya merek apapun, nanti tinggal dibaca di kemasannya. Atau obat cacing kedua, memang saya menyebut merek itu Ebojolution karena menurut saya bagus. Ebojolution itu fungsinya mengembalikan performa. Kalau burung mabung itu kan anggap aja burung sakit, jadi mengembalikan performa supaya cepat sehat. Itu kalau saya pakai Ebojolution. Ketiga, setelah badannya enak, kita coba ebot gurah. Ebot gurah itu untuk bersihin saluran pernapasan. Nah, nanti kalau biasanya 3 ini sudah mulai gacor, sudah mulai agak kencang gitu. Nah, kalau memang masih kurang seret, paling kasih ebot fit itu aja. Jadi di tempat saya memang kalau beli trotol, nanti kan Bapak beli trotol nih, pasti tak kasih paketan ini. Oh siap. Pasti tak kasih paketan ini, nanti tinggal dipraktekkan aja untuk burung yang di rumah. Ini berarti saya orang istimewa dong. Kasih Ya, paket. enggak, mulai bulan Agustus memang kita kasih paketan. Itu selama 1 bulan perawatan Obat cacing itu 7 hari sampai 10 hari. Terserah, kalau memang kepengen mantep 10 hari. Kalau ini 7 hari minim. Terus sama, Solution juga sama, 7-10 hari. Ebot gurah 7-10 hari. Nah, ebot fit tergantung lah. Tergantung kita mau pakai seperti apa. Nah, saya sarankan seperti itu dulu. prosesnya ditetes Ditetes di tempat minum. Di tempat minum. Kasih tempat minum yang kecil, airnya jangan banyak-banyak. Nanti kita kasih treatment itu. Jadi saran saya yang burung mas ini kita treatment seperti itu dulu. Siap. Nah, kalau diceketin orang rayu-rayu, itu biasanya lapangannya yang rayu-rayu biasanya nggak keluar laginya, manggut-manggut doang. Nah, itu overbray namanya Pak. Nah, jadi dinolkan dulu lah, istilahnya diturunkan dulu, nanti dicoba lagi setelah sebulan lah, sebulan setengah. Harus sabar. Treatment Mister, ini sebulan, nyobanya lagi sebulan setengah lah, nanti dirawat 2 minggu. Terus jangan tiap minggu lah mas, tolong lombakan kasihan. Soalnya melihat burungnya enak Mister. Iya, gini, memang orang ngelombain itu tidak ada waktu yang pasti, tidak ada. Jadi ada yang burung minta minggu lomba, Rebo lomba, minggu lomba, Rebo lomba, minggu lomba, ada. Saya punya yang seperti itu. Kalau rebonya nggak dilombain, minggunya jelek. Jadi harus minggu, rebo, terus lomba itu. Itu nggak lomba kecil, nggak lomba gede. Ada yang tiap minggu harus dilombain, ada. Itu seminggu 3 kali punya Mister. Tidak. Ada ya, tapi Mewah. mungkin 100 burung 1. Nah, Mewah tergantung banget ini. karakternya toh. Kita kembalikan karakternya. Tapi ada burung yang maunya 2 minggu sekali, lebih gila dilombainnya. Ada yang sampai 3 minggu sekali. Ada. Nah, jadi
masalah kapan lombanya itu ya satu tergantung burung sama kondisi, kedua maunya burung, jangan maunya kita. Kalau maunya kita rusak. Iya, betul, ya, Pak. Burung maunya 2 minggu sekali, dilombain tiap minggu, pasti rusak. Tapi kebalik lagi, kalau burung maunya tiap minggu, dilombain 2 minggu sekali ya nggak bakal jalan. Makanya burung itu kita harus tahu maunya burung. Jadi manusianya harus tahu maunya burungnya, bukan burungnya harus tahu manusianya, nggak bakal jalan. Ada temen yang ngomong, tak rawat segini lah mau jalan enggak kek, mau jalan kek, bagus mau enggak juga nggak apa-apa. Ya nggak bakal jalan. Karena apa? Kalau settingan ngikutin manusianya, ya burungnya nggak bakal jalan. Kita ngikutinnya maunya burungnya. Kita cari tahu maunya burungnya seperti apa, baru kita pelajari. Oh maunya seperti ini. Oh maunya kayak tadi ngomongin Mas, oh ini kondisinya tiap minggu harus diadu Pak. Kalau 2 minggu sekali jelek ya, memang maunya tiap minggu ya adulah tiap minggu, nggak apa-apa. Tapi kalau diadu tiap minggu jelek, bagusnya 2 minggu sekali ya 2 minggu sekali lah gitu loh. Pak Peter, kalau untuk kan banyak yang bilang kalau murai dilombakan takutnya pita suara pecah, ngaruh di situ nggak gitu? Enggak, kalau pita suara itu kalau menurut saya persentase banyak di makanan. Oh gitu. Pita suara bermasalah itu banyak faktor, tapi salah satunya satu, itu kroto yang basi. Itu paling banyak itu di kroto yang basi. Kroto basi atau kroto yang kulkasan. Yang bagus artinya kroto. Kalau yang bagus ya kroto baru langsung. diobrok, Langsung. kasih makan, itu pasti Jadi paling bukan ngaruh bagus. dari lomba gitu ya? Kalau lomba enggak loh, kalau saya bilang. Kedua, ada kemungkinan kebanyakan vitamin yang macam-macam. Bisa jadi. Ganti-ganti vitamin bahkan bisa Ya jadi. pokoknya saya nggak nyebut merek kembali, jadi iya. terlalu banyak dikasih Doping. macam-macam doping lah. Nah itu bisa jadi. Terus ketiga, mungkin sakit ya, karena virus atau bakteri itu bisa. Tapi rata-rata itu dari makanan. Rata-rata. Jadi bukan pita suara burungnya bunyi di lomba tiap minggu jadi pecah. Ya kemungkinannya kecil lah. Oh, gitu. Kemungkinannya kecil. Jadi rata-rata dari itu, dari pola rawatan sama dari makanan. Ini maaf kali Mr. G, kembali lagi saya ke belakang. Untuk proses memandikan itu menurut Mr. G ini bagusnya secara alami dia mandi di cepuk, di keramba, atau terkadang orang dipaksakan dengan menggunakan spray. Nah, Gini. ini idealnya seperti apa nih kalau untuk karakter burung murai? Kalau mandi Pak, saya cerita yang kita trotol dulu. Iya. Kalau trotol, kalau saya ya, saya mandinya dicepuk. Kenapa dicepuk? Karena trotol itu bagi saya kayak orang itu bayi. Kan ada orang trotol dimandiin karamba ya, itu hak dia. Kalau saya enggak. Kenapa enggak? Karena saya takutnya gini. Anak kecil atau trotol seneng mandi pasti. Tapi dia nggak ngerti begitu mandi cuacanya jelek, mendung, hujan, gigil bisa mati. Tapi kalau mandi dicepuk, dia kan bisa kontrol, nggak terlalu basah deh. Alami lah ya. Alami. Nah, kan seperti itu. Nah, memang karena trotol saya banyak, rata-rata saya pakai cepuk dulu. Jadi dari trotol sampai dia nanti lepas trotol, itu saya pakai cepuk. Gitu loh. Nah, nanti setelah lepas trotol, saya biasa baru tak ajarin karamba. Nah, itu kalau masnya tadi saya cerita kalau akan titip ke saya sekolah sampai selesai trotol. Nah, setelah selesai lepas trotol saya kan baru ajarin karamba. Nah, di situ gampang Pak, gampang sekali ngajarin karamba. Cuman kalau saya ditanya, saya seneng memang karamba. Karena apa? Kalau karamba itu kita lebih gampang nyetel berainya burung. Jadi lebih puas mandinya. Tapi bukan untuk yang trotol ya, kita untuk yang lepas trotol. Terus kalau masalah disemprot sampai basah atau enggak, saya kalau semprot sampai basah saya juga kurang seneng. Jadi saya semprot untuk mancing aja. Kalau emang dia disemprot sedikit, dia mau mandi, pasti akan mandi. Tapi kalau semprot sampai basah, kalau memang dia nggak mau mandi, nggak bakal mandi. Itu masalahnya. Gitu loh. Terus mandi ideal berapa hari sekali? Itu ya tergantung burungnya juga. Kalau di tempat saya ajarinya 2 hari sekali. Kita ngomong standar ya, 2 hari sekali saya kalau mandiin sore, antara jam 4, jam 5. Kita ngomong burung tidak ada masalah ya. Kita ngomong dalam keadaan standar. Itu antara jam 4, jam 5, 2 hari sekali kita mandikan. Seperti itu. Jadi kalau saya kan karambanya banyak tuh, tadi dia di depan ya, kita masukkan aja. 2 hari sekali dimandikan. Nah, nanti sambil dilihat.
Mungkin Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Saya biasanya seringnya seperti itu. Karena Minggu lomba sih. Nah nanti dicoba terakhir Jumat sore mandi, Minggunya mandi, tampilnya kayak apa? Oh kurang kenceng, berarti coba Minggunya nggak mandi, kayak apa? Oh kencengnya bagus ya sudah, berarti oh maunya burung ini Minggunya nggak mandi. Oh kalau kekencengan nabrak-nabrak, wah Minggunya coba dimandiin. Jadi kita apa ya, maunya burung kita harus tahu dulu. Ada yang burung cuman mandi seminggu sekali, ada. Saya pernah punya. Jadi mandinya setelah lomba. Hari Minggu setelah lomba baru mandi. Hariannya nggak pernah mandi. Memang dia butuh kencang. Ada. Nah, untuk tahu seperti itu ya kita harus bisa menjiwai. Kita kalau hobi itu pasti akan tahu. Bapak nanti lihat trotol ini yang nanti Bapak bawa. Nanti dia kesehariannya Bapak kalau senggang sambil ngopi dilihat, oh burung ini maunya apa. Saya punya ada temen yang pinter nyeting, itu tidurnya sama burung Pak. Kamarnya itu dicantolin di atas, tidurnya sama burung. Dia ngamati karakternya maunya seperti apa. Nah jadi itu penting, pola rawatan penting. Jadi memang dasar trotol bagus dulu, pola rawatannya juga harus bagus. Kita harus tahu, karena rawatan tidak ada yang pakem, tak jawab. Tidak ada, cuman saya membuat standar sesuai standar saya. Makanya tadi kan saya ngomong, beli di tempat saya itu kita ada after sales service-nya. Jadi mulai trotol Bapak tak kasih menu. Ini loh menu saya. Menu saya rawatan hariannya seperti ini. Ya toh, nanti kalau mabung ini loh rawatannya. Dicoba dulu. Kalau dipaksa gitu untuk mabung jangan ya. Jangan dipaksa. Semua yang dipaksa itu enggak enak, Pak. Ya. Loh, bener loh. Semua yang dipaksa itu enggak enak. Nah, kembali yang tadi. Jadi, setelah waktu mabung rawatannya seperti apa? Ya toh ada, nanti akan kita kasih. Setelah mabung rawatannya seperti apa? Kita kasih lagi. Nanti kalau burung sudah kenceng, kita ngomong burung sudah kenceng ya. Nanti pas mau dicoba seperti apa kita kasih menunya. Cara ngajarin lapangannya kita kasih, kita pandu. Jadi kalau ceritanya beli ke tempat kita itu atau service-nya jalan. Kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggannya harus jalan. Makanya kadang-kadang saya banyak order ya karena kita atau sales service-nya juga bagus gitu loh. Seperti itu. Mungkin itu bisa menjawab ya. Siap.